Kita sudah banyak menghadiri peringatan Maulid. Di mana-mana kita hadir peringatan Maulid, memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya buat kita orang-orang Betawi, rasanya buat kita orang-orang Islam yang ada di Setiabudi ini merupakan satu kewajiban. Ya, kalau kita nggak peringatin kayaknya kurang enak, kurang sah. Ya, makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekarang sudah masuk tanggal 13 Jumadil Awal, Musalla Al-Mukhtar masih tetap ikut serta memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang kita hadiri di sana sini akan membawa perubahan buat kita. Amin. Amin ya Rabbal. Baik perubahan dalam diri kita, perubahan dalam keluarga kita, atau perubahan dalam negara kita. Kenapa? Karena setiap manusia pasti menginginkan adanya perubahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa perubahan dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu agama, menuju zaman yang terang benderang, sehingga kita mengerti bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Pengen enggak ada perubahan? Amin. Ya, ada perubahan. Orang yang enggak ada perubahan berarti orang yang rugi. Kalau ada perubahan, amin. Kalau saya ngomongin nggak ke arah situ, tapi alhamdulillah amin juga dah. Kenapa? Karena setiap manusia pasti membutuhkan perubahan. Kalau nggak berubah, dari hari ke hari nggak berubah, itu orang rugi. Bisa jadi orang yang celaka. Karena dikatakan man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang rugi. Waman kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa halik. Orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang celaka. Dan waman kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Ya, makanya biar ada perubahan, biar kita lebih beruntung. Alhamdulillah, ya. Sekarang juga kita udah beruntung, tapi biar lebih beruntung lagi. Kenapa? Tapi berarti antusiasnya semangatnya luar biasa. Kalau ini jangan sampai kalah dah. Ya, jangan sampai kalah. Jalan-jalan ke Pondok Pinang, jangan lupa beli manggis. Besok biar kita menang, presidennya Pak Anies. Iya kan, kita butuh perubahan. Ada dua jenis perubahan. Ini belum ceramah nih. Ada dua jenis perubahan. Yang pertama at-taghyir al-ijtibari. At-taghyir al-ijtibari. Yang kedua at-taghyir al-ikhtiyari. At-taghyir itu bentuk masdar dari ghayyara yughayyiru taghyiran. Artinya perubahan. Al-ijbari, perubahan yang memaksa diri untuk berubah. Dia nggak mau berubah, tetap berubah. Contoh, kita dari kecil dilahirkan oleh ibu kita dari bayi, berubah nggak sampai sekarang? Berubah. Nggak mungkin nggak berubah jadi bayi terus enggak, jadi anak muda terus enggak juga, berubah juga. Ya, fisik kita yang tadinya kuat, lama kelamaan berubah lemah.
Rambut kita yang tadinya putih, yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Ya, tandain itu putih. Tandain yang putih. Maksudnya apa? Lama. Karena sudah merupakan alamat, itu tanda. Itu artinya perubahan yang mau tidak mau siapapun manusianya pasti akan berubah. Tidak akan ada yang tidak berubah. Itu namanya at-taghyir al-ijbari. Ada yang namanya at-taghyir al-ikhtiyari, perubahan yang direncanakan, yang diikhtiarkan, perubahan yang diusahakan. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, maka kita harus melakukan perubahan. Baik perubahan pada diri kita, perubahan pada keluarga kita, perubahan di kampung kita, apalagi perubahan negara kita. Semangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sadar jadi yang ngantuk-ngantuk juga. Ya. Nah, dengan amin, amin lagi, kayaknya amin dulu. Gak apa-apa dan lagi waktunya ya. Jangan salah aja kita tahu amin dikalahin sih kayaknya. Bukan kalah tapi dikalah. Nah, itu kekhawatiran kita. Saya tidak ingin menyampaikan tausiah yang kesannya menggurui para guru-guru atau para jamaah semua. Saya cuma pengen cerita. Saya pengen cerita. Karena walau bagaimanapun cerita ini, ya pasti anak kecil demen, orang tua juga demen. Ya, sama kayak dulu bapak waktu masih kecil, senang gambar apa pak? Ya, senang gambar pemandangan. Sering gambar pemandangan, senang banget. Bikin pemandangan gunung, sawah, ada matahari, ada bulan. Gunungnya dua pak, dan tiga enggak ada gunungnya dua. Ya, itu dari dulu sampai sekarang juga. Karena nggak bisa yang lain. Cuma bisa sawah aja udah sama gunung sama bintang, matahari, sama bulan. Nggak ada jalanannya dikit dan. Itu dari sampai sekarang. Sama juga dengan cerita. Pasti kita senang sama cerita. Nah, saya ingin bercerita tentang satu peristiwa yang terjadi pada saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini termasuk seorang sahabat yang mendapatkan gelar Al-Faruq. Ya, Al-Faruq artinya orang yang bisa memisahkan, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan dikatakan Asadullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islamnya itu berkah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua umat. Jadi ada dua umat, Umar Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Nah, alhamdulillah Allah beri hidayah kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari ketegasannya dia sebagai seorang pemimpin, ketegasannya dia sebagai khalifah, pernah didatangi oleh dua orang anak muda. Yang anak muda ini sambil menyeret-nyeret seseorang, diseret ke seseorang dengan ikatan yang kuat. Kemudian dua anak muda ini mendatangi Umar bin Khattab, ya khalifah, kisosnya orang, ya khalifah. Khalifah Umar bin Khattab bilang, bentar dulu, emang masalahnya apa? Ya, kok nih orang harus saya kisos, masalahnya apa? Kata dua anak muda ini, Umar, kisos ini orang karena dia sudah membunuh bapak saya. Bentar dulu, kan ada penyebabnya. Pembunuhan itu kan ada yang disengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja, dan ada pembunuhan yang salah sasaran. Ya, pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang bagaimana? Pembunuhan yang memang sudah direncanakan untuk dibunuh orang tersebut. Itu namanya pembunuhan yang disengaja. Ada pembunuhan yang tidak disengaja. Misalnya, ya ada orang yang dipukul pakai satu sapu lidi. Satu sapu lidi bukan sekopok. Kalau dipukul pakai sekopok sapu lidi ya bisa mati juga. Tapi ini ya
dipukul cuma pakai satu batang lidi, tiba-tiba mati. Ini katanya kalau orang yang belajar ilmu Bandung Bondowoso, itu katanya walaupun sekebal apapun dia, itu kalau dipukul pakai satu batang lidi mati dia. Ya dulu saya pernah tuh dapat ijazah dari guru, ya ente diapain aja nggak bakal mempan, tapi jangan pakai sapu lidi ya. Saya bilang mau banget sapu lidi nggak ada belajar dah. Ya ada belajar, tapi nggak masuk di logika kalau orang mati harus cuma pakai satu batang sapu lidi. Dan akhirnya pakai ya yang nggak jadi itu pembunuhan yang disengaja, yang tidak disengaja. Ada pembunuhan yang salah sasaran. Ya, saya mau nembak burung, ya tiba-tiba kena orang. Nah, itu ada hukuman juga, walaupun bukan hukuman qisas yang dilakukan, tapi orang yang melakukan pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan yang salah sasaran itu harus kena diat. Diatnya berapa? 100 ekor onta. Bisa juga dengan diat yang mukhaffafah atau mughalladhah. Diat mughalladhah itu diat yang berat, seperti ya pembunuhan yang disengaja, itu diatnya berat tuh. Ya 100 ekor onta cash. Enggak boleh kredit, enggak boleh hutang. Tapi kalau yang mukhaffafah diringankan. Kembali ke cerita tadi. Umar bin Khattab bertanya kepada dua anak muda ini, emang kenapa kok ayahmu bisa dibunuh? Lalu dua anak muda ini bilang, pokoknya hai Umar, hai Khalifah, saya minta kepada engkau kisah orang ini karena dia sudah membunuh ayah saya. Saya tidak mau tahu, karena engkau terkenal orang yang adil. Umar bin Khattab bertanya lagi, tapi pertanyaannya kepada orang yang diseret-seret tadi, yang diikat. Pak, ya betul, bapak telah membunuh ya ayah dari anak muda ini. Betul, Pak Umar, saya sudah membunuh dia. Emang kenapa bapak membunuh dia? Ya habis dia membunuh ontak saya, ontak satu-satunya yang saya punyai, yang saya tunggangi buat kesana kemari, dibunuh sama bapaknya. Saya bunuh lagi bapaknya. Itu penyebabnya apa? Kok engkau membunuh ayah dia? Pertama, karena dia membunuh ontak saya. Emang tuh ontak saya bandel. Ontak saya bandel. Ontak saya pada saat saya tidur, saya lepas, itu ontak keliling-keliling cari makanan. Masuk ke rumah orang tuanya dia. Ya, pohon-pohonan apa aja dimakan sama si ontak. Nih, orang tuanya marah, kemudian dibunuh itu ontak. Ya saya kalah, ontak saya dibunuh. Ya, ontak milik saya, tunggangan saya satu-satunya, sedangkan saya punya urusan di satu tempat, harus saya urus masalah kaum saya, dibunuh, ya saya bunuh lagi. Tapi kata Umar bin Khattab, engkau harus dikisos, engkau harus dihukum mati. Lalu kata orang yang tersangka tadi, orang yang tersangka tadi bilang, wahai Khalifah, saya ikhlas kalau saya harus menerima hukum kisos. Tapi beri saya kesempatan 3 hari saja, karena saya ingin menyelesaikan urusan saya dengan kaum saya. Jadi dua anak muda bilang, jangan hai Umar, jangan kasih, ini modus. Ya, bakalan kabur dia kalau dikasih, jangan kasih. Saya nggak mau tahu, pokoknya sekarang juga kisos. Jangan biarkan dia kabur, modus. Sambo aja hukum mati. Sambo, ya, kalau mau dihukum mati, mau jalan, mau keluar negeri, boleh enggak? Enggak. Tapi sekarang nggak sama ini. Habis hilang begitu aja. Mendingan nggak usah minta izin, kabur aja. Beli kabur itu, beli dari harga masih itu ya kan? Kabur aja nggak pakai ngomong, nggak tangkap. Sekarang aman. Ya, ada rumah, enak banget kali ya, di hotel. Tapi aman. Cuma dia minta, hai Umar, tolong aku izinkan 3 hari, aku akan menyelesaikan urusanku dengan kaum. Aku janji, hai Umar, aku tidak akan menipu engkau, aku tidak akan membohongi engkau. 3 hari, aku pasti datang ke tempatnya. Lalu Umar bin Khattab bilang, boleh aja sih kalau kau mau minta izin 3 hari, tapi harus ada penjaminnya. Ada penjaminnya. Kamu punya keluarga nggak di sini? Ya, kata orang itu bilang, saya nggak punya keluarga, saya hidup sebatang kara. Kontak saya itu yang jadi teman saya satu-satunya dibunuh.
Saya nggak punya siapa-siapa. Justru saya mau pulang, mau menyelesaikan urusan saya dengan kaum saya dan keluarga saya. Tapi nggak bisa. Ntar kamu kabur gimana? Saya janji saya nggak bakal kabur. Tapi tetap harus ada penjaminnya. Ya, siapa dong yang menjamin? Tiba-tiba di belakang ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al Farisi. Salman Al Farisi angkat tangan, saya khalifah yang akan menjadi penjaminnya. Berani banget tuh. Ya, begitu ditanya, hei Salman, apa engkau berani menjamin? Apakah engkau sudah kenal dengan orang ini? Wahai khalifah, aku mengenal orang ini sama seperti Tuan Khalifah mengenal orang ini. Kan baru engkau kenal, kenapa kau sudah berani menjamin? Apa alasanmu untuk menjamin orang ini? Lalu Salman Al Farisi bilang, aku ingin mempercayai seorang muslim yang punya keyakinan bahwa dia tidak akan melakukan penipuan, maka aku siap untuk menjadi jaminannya. Sahabat-sahabat pada kesel juga tuh, Salman yang kagak ya pakai menjamin lagi, kenal aja baru. Salman, urungkan niatmu untuk menjadi penjamin. Sampai Khalifah Umar juga bilang begitu, sahabat-sahabat yang lain juga bilang begitu. Urungkan niatmu, hai Salman. Enggak. Sebagai seorang muslim harus mempercayai muslim yang lain bahwa dia tidak akan berbohong. Kata Umar bin Khattab, sang Khalifah bilang, baik kalau begitu. Ya, ada 3 pokok serah terima bahwa dia siap untuk menjamin orang tersebut. Ya, mulailah orang ini pulang. Ya, ke kampungnya untuk menyelesaikan urusannya. Nah, tiba-tiba pada saat sampai orang itu akan mendapatkan hukuman. Hari pertama orang udah pada kumpul. Ya, ini kok salaman belum orang yang dijamin ini belum datang juga, yang janji ya belum datang juga hari pertama. Hari kedua belum datang juga, jadi taruhan juga waktu itu. Jadi taruhan ya, datang nggak ya kira-kira? Menurut lu gimana, datang nggak? Ayo bocah-bocah. Kalau judi begitu ya. Kita kalau buat judi itu apaan aja juga ditaruhin. Ini semalam aja mau hujan seperti ya. Alhamdulillah nggak hujan. Jadi bilang, Omar, tolong dong doain besok, insya Allah kalau begini aja nggak bakal hujan. Ya, dan hujan, apalagi di Musyawarah Mukhtar nggak pernah hujanan kan? Ada di dalam. Tuh, orang kalau kotak di judi, apaan aja dijudiin. Besok hujan nggak ya? Arwani ngomong gue, agak bakal hujan. Ya, alhamdulillah nggak hujan, menang deh. Cuma hati-hati haram, ya jangan sampai dilakukan. Sampai orang hamil aja kita dia, karena gue laki perempuan, itu otak ini. Nah, di zaman sahabat Nabi itu mereka pada berasa terusuk, aduh Salman, nih orang yang dijamin belum datang juga, hari pertama belum datang, hari kedua belum datang, hari ketiga juga belum datang. Ditungguin dari pagi sampai siang sampai sore, kagak datang juga. Salman udah pasrah kalau memang dia harus dipenggal lehernya sebagai kisos jaminan dari orang tersebut, dia udah siap, udah redo dia. Sampai Khalifah bilang, Salman, kan dari kemarin udah bilang, urungkan niat untuk menjadi penjamin. Sahabat yang lain juga bilang, engkau ini sahabat Rasulullah, engkau ini sahabat kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mau jadi penjamin. Ya, enggak, tetap. Walaupun aku harus mati dengan kisos yang dilakukan untukku, aku ikhlas. Karena aku yakin orang itu pun tidak akan berbohong. Antara lama ketika dia sudah akan dilakukan kisos, ini lari ini orang, orang yang dijamin tadi lari kencang-kencangnya. Karena kalau dia naik ontanya udah mati. Udah lari sekencang-kencangnya, sampai akhirnya tergopoh-gopoh dengan capeknya dia, keringetan, ngos-ngosan, datang di hadapan Umar bin Khattab. Orang bilang alhamdulillah datang juga, selamat deh Salman Al Farisi. Enggak jadi dikisos, tapi yang dikisos. Lalu orang yang dijadi jaminan ini, orang yang tersangka tadi pun ditanya, Umar bin Khattab ditanya,
Lu kenapa datang juga? Dikirain nggak datang, hari pertama nggak datang, kedua nggak datang, ketiga nggak datang. Ya, kenapa datang sekarang? Wahai umat, sebagai seorang muslim harus menepati janjinya. Hanya orang-orang munafiklah yang tidak pernah menepati janjinya. Nanti orang-orang munafik yang nggak pernah nempatin janji lagi dan abadi pesantren. Janji nggak? Janji bapak lu aja belum kelar urusan. Bapak lu belum kelar urusan lu janji dana abadi pesantren. Pesantren jadi bikin banyak hutang kalau dikasih dana abadi ntar. Hutang sama siapa? Hutang sama pemimpin. Kalau udah hutang pemimpin kan kagak enak. Ya, kagak enak udah kasih sumbangan orang banyak banget. Tuh. Orang kalau udah hutangan nggak enak bawaannya. Ya sama kalau ada caleg datang ke masjid kita nggak dukung dia. Kagak enak udah nyumbang maulid. Nggak enak. Kita dukung tapi kurang sama dia, jadi serba salah, ya serba salah. Nah, itu artinya bahwa orang yang menepati janjinya adalah termasuk muslim yang sejati. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mengacungkan dua tangannya pada orang yang tersangka tadi karena dia menepati janji. Tapi pada saat mau dikisos, ini dua anak muda yang ingin menyaksikan kisos tersebut, lalu dia angkat tangan. Wahai khalifah, kalau begitu aku batalin aja deh. Aku batalin aja, nggak usah dikisos. Aku maafkan dia. Lalu Umar bin Khattab tanya, loh, kok sekarang kok mau maafin dia? Emang kenapa? Aku melihat di antara orang tersangka ini yang telah membunuh ayahku, dia adalah orang muslim yang sejati, orang muslim yang tahu diri, orang muslim yang jujur. Dan Salman Al-Farisi pun sebagai penjaminnya adalah orang muslim yang dipercayai. Maka aku ingin menjadi muslim yang memaafkan. Kata Umar bin Khattab, ya udah kalau gitu clear. Nggak ada yang harus dikisos, nggak ada yang jadi masalah, clear semuanya. Nah itu artinya apa? Kalau kita ambil pelajaran dari cerita ini, kita sebagai muslim harus mempercayai muslim yang lain. Ya, kita harus percaya. Kira-kira kalau ada tetangga kita yang pinjam duit sama kita rumah, percaya nggak kalau bayar? Percaya nggak kalau bayar? Biar dulu makanya ganti dulu. Pada seorang muslim itu ketika ada muslim yang lain mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, segera bantu. Tapi kita nggak lihat, kemarin itu belum ganti. Dan kemarin belum diganti. Lihat dulu. Ya, padahal nggak begitu. Ya, kalaupun orang itu nggak ganti, belum diganti, nanti Allah yang akan ganti lebih banyak lagi. So, artinya saling mempercayai. Walaupun suka ada yang berkhianat, ya. Orang yang berkhianat itu biasanya orang yang kenal. Ya Pak ya. Orang yang berkhianat sama kita, orang yang kenal. Orang yang kenal mah susah mau berkhianat. Karena kita juga mikir-mikir dulu lah, kalau kenal dulu kan gitu. Tapi kalau orang yang udah kenal, kita kenal dekat sama dia, bisa jadi dia pengkhianat buat kita. Misalnya ada orang yang kesal banget, ya tuh anak udah gue kasih tempat, ya gue kasih makan enak, gue tinggal di rumah gue bertahun-tahun, gue dibohongin. Itu kan pengkhianat orang yang kita kenal. Kalau orang yang kita nggak kenal, kita hati-hati dari awal. Ini enggak. Dia tinggal di rumah kita lama, makan di rumah kita gratis, nggak bayar kontrakan. Tiba-tiba kita dikhianatin, dibohongin, sakit nggak tuh? Sakitnya tuh di sini Pak. Sakitnya tuh di sini, sakitnya luar biasa, masya Allah. Ya, percaya. Pertama saling mempercayai. Nah, kemudian seorang muslim yang sejati itu harus jujur. Jangan ngomong doang, sana sini, dana ini, kartu ini, ujung-ujungnya kartu sabar. Ujung-ujungnya kartu sabar, kebanyakan kartu. Ya kan kemarin lagi promosi lagi. Jangan khawatir Pak Prabowo. Saya akan keluarkan pamungkas saya. Dana abadi, dana kartu doang. Ya yang kemarin aja belum selesai. Ini gitu. Nah, ini harus kita perhitungkan juga buat kedepannya. Kenapa? Kalau ingin melakukan perubahan yang lebih baik, nah, jadi harus jujur,
Amin. Kemudian yang ketiga, dari cerita ini kita bisa mengambil bahwa sebagai seorang muslim, jadilah muslim yang pemaaf. Ya, jadilah muslim yang pemaaf. Walaupun kita udah dibohongin berkali-kali, maafin nggak? Nah, masa maafin nggak? Jadi gimana kita maafin orang dia aja nggak minta maaf, masih nggak ngaku-ngaku kesalahannya, dia merasa benar aja, ijazahnya palsu, dia nggak ngaku. Itu gimana kita mau maafin? Kan susah. Kalau dia minta maaf, kita maafin. Tapi kapan dia minta maafnya? Belum jelas. Tapi sebagai muslim maafin. Tapi udah cukup 1 kali, 2 kali kita dibohongin. Jangan cebur dalam lubang yang sama sampai 3 kali. Cukup sampai dia. Takut enakan ngomong, salah ngomong. Ada waktu pelatihan batik tuh, ada pelatihan batik, ada jamaah yang saya kasih untuk sambutan pesan-pesan. Dibilang begini, kalau ngomong ceramah latihan di depan ustaz, ya, alhamdulillah bisa dibimbing, diarahin, dikasih tahu. Tapi kalau salah ngomong di depan polisi bisa ditangkap. Saya takut gitu ntar ngomong ntar. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan melalui cuma cerita doang, ya, cuma cerita doang, kita ambil hikmahnya. Pertama hikmahnya kita harus saling mempercayai di antara kita. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang jujur, dan yang ketiga, orang yang memberi maaf kepada orang lain. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.